Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini program makan bergizi gratis sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan janji politiknya. Program makan bergizi gratis ini sangat penting dan sangat bagus. Karena itu harus kita dukung, kita wujudkan, bahkan kita gerakkan masyarakat dengan mengoptimalkan peran serta rakyat dan masyarakat secara swasembada. Program makan bergizi gratis ini penting karena berdampak kepada generasi bangsa, kualitas generasi muda hari ini untuk menjadi generasi yang unggul di masa depan, untuk melahirkan sumber daya insani yang berkualitas menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas tahun 2025 mendatang. Maka program ini juga dapat menggerakkan perekonomian desa dan kecamatan di daerah-daerah karena akan banyak dana yang beredar di pedesaan untuk menyediakan makan gizi gratis. Ini adalah di antara dampak positif dari program makan bergizi gratis. Namun harus kita catat dan kita maklumi bahwa program ini membutuhkan dana atau biaya negara yang tidak sedikit. Dalam 1 tahun bisa mencapai ratusan triliun. Nah, saat ini dana APBN yang baru bisa disiapkan hanya 71 triliun untuk sampai bulan Juni, akhir Juni. Nah, untuk Juli dan seterusnya negara harus mengambil kembali dana dari APBN. Jadi sehingga ratusan triliun dibutuhkan untuk mewujudkan program makan bergizi gratis. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa program MBG ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Nah, karena itu kita harus dengan cermat menganalisa, mengevaluasi, merumuskan program makan bergizi gratis ini sehingga bisa berhasil dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat kebutuhan biaya yang besar tadi, kita sebagai rakyat yang bukan pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk ikut berperan serta dalam program yang mulia ini. Karena program ini saya katakan tadi sangat penting dan utama, apalagi kita lihat dari perspektif ajaran syariah Islam, dan apabila apabila kita lihat lagi Pancasila, maka ini bagian dari pengamalan banyak sila-sila pada Pancasila. Nah, kembali kepada persoalan tadi, selain mendorong dan menggerakkan masyarakat, kita juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program MBG yang sudah jalan, baik tentang sumber pendanaan APBN yang bisa berat dan bahkan bisa terjebak kepada unsur praktek pemborosan APBN. Nah, jadi banyak yang mau kita evaluasi, termasuk kepada bagaimana sistem distribusi dan operasionalnya di lapangan, teknik pembayarannya kepada catering, kemudian bagaimana kualitas dari makanan yang bergizi, jangan sampai ada bahan makanan yang kadaluarsa sehingga bisa menimbulkan keracunan bagi siswa. Nah, tetapi di antara sekian banyak itu, persoalan penting yang harus kita perhatikan dan harus kita garis bawahi adalah tentang potensi pemborosan anggaran di dalam proyek atau program makan gizi gratis ini. Nah, di mana letak pemborosannya? Program ini bisa salah sasaran.
ya, yaitu memberi makan bergizi kepada orang-orang kaya yang sudah mampu membeli sendiri makan bergizi gratis selama ini. Diprediksikan terdapat 60-70% anak-anak sekolah adalah orang-orang yang mampu untuk membeli makan gizi gratis sendiri, karena mereka memang orang menengah ya, atau di bawah menengah sedikit, tapi untuk makan, persoalan makan bergizi ya ini mereka umumnya mampu. Nah, pemberian makan kepada orang-orang kaya atau orang mampu dalam waktu yang panjang ini akan menggoyahkan APBN dan menyulitkan pemerintah, dan ada unsur pemborosannya karena tadi memberikan makanan kepada orang-orang yang mampu, yang seharusnya ini diprioritaskan secara gradasi kepada daerah-daerah yang paling miskin, yang miskin, kemudian yang di atas kemiskinan. Nah, ini yang menjadi prioritas dari distribusi dan penyaluran ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya seharusnya sasaran utama makan gizi gratis ini ya dimulai dari daerah-daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya ini rendah dan banyak mengalami masalah-masalah kurang gizi, ya, masalah kemiskinan. Nah, jadi harus diutamakan daerah-daerah yang memang tingkat ekonominya rendah, dan ini tentu secara gradatif. Nah, ini sesuai dengan prinsip distribusi ya di dalam syariah, yaitu asadul hajah. Asadul hajah ini adalah dimulai dari daerah-daerah atau masyarakat yang paling membutuhkan untuk makan gizi gratis. Nah, kalau bercermin kepada penyaluran kurban, ya jadi itu diutamakan kepada daerah-daerah yang jarang memakan hewan kurban. Nah, jadi ini bisa kita ambil analoginya. Nah, jadi sehingga jangan sampai MBG ini, program makan gizi gratis ini, diberikan kepada orang-orang yang mampu, dan ini tentu akan menimbulkan pemborosan yang sangat luar biasa. Jadi selama ini juga banyak orang yang mampu ya di sekitar kita, di lingkungan kita, di sekolah-sekolah yang kita ketahui ini memang mereka sangat mampu ya untuk menyediakan makan bergizi gratis. Hanya mungkin 30% ya atau 25% yang di antara mereka yang boleh dikatakan tingkat makanannya belum mencapai tingkat bergizi yang diharapkan sesuai dengan ilmu gizi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah karena di Indonesia ini mayoritas rakyatnya, masyarakatnya adalah Muslim, dan kita di perguruan tinggi juga mengembangkan kajian-kajian ekonomi Islam, kajian-kajian syariah, maka tidak ada salahnya apabila saya mengetengahkan ya konsep Islam, ya solusi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ya di dalam menyelenggarakan atau memprogramkan makan gizi gratis ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa program makan bergizi gratis sebenarnya utama dan prioritas dalam Islam, dan ini menjadi bagian penting dalam pilar maqasid syariah yang 5 ya, bagian penting dari pilar maqasid syariah yang 5, yaitu hifzuddin, memelihara agama, hifzun nas, memelihara jiwa, hifzul akal, ya, memelihara akal dengan cara mendidiknya, kemudian memelihara keturunan dan harta. Tapi tiga unsur pertama ini menyentuh langsung ya, program makan gizi gratis ini menyentuh langsung tentang implementasi maqasid syariah. Ya, makanan sebagai kebutuhan dasar ini sebenarnya masuk pada pilar kedua, yaitu hifzun nafs, ya, yaitu memelihara jiwanya, dirinya ya, supaya bisa hidup, bisa bekerja, bisa beribadah, bisa belajar. Nah, tentu pilar kedua ini
berdampak kepada pilar ketiga, yaitu pencerdasan akal. Inilah salah satu tujuan yang ingin diharapkan oleh pemerintah, supaya lahir generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang kuat dengan makan gizi gratis. Nah, dalam perspektif Islam bisa mereka juga tentu beribadah ya kepada Tuhannya yang telah banyak memberikan nikmat kepadanya, maka dia bisa terkait dengan hifzuddin. Nah, demikian pentingnya program makan gizi gratis ini dalam pandangan Islam. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, di dalam Al-Quran surah Al-Maun ayat 3 sebagaimana yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudduna 'ala ta'amil miskin. Ya, tahukah kamu siapa pendusta-pendusta agama itu? Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka menyia-nyiakan anak yatim. Tapi yang ketiga, ayat yang ketiga ini perlu kita cermati. Wala yahudduna 'ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan orang lain untuk peduli kepada program pemberian makan kepada orang-orang miskin. Jadi seandainya pun kita memiliki harta dan mampu memberikan ribuan kepada fakir miskin, itu tidak cukup dalam pandangan ayat ini. Jadi harus ada upaya gerakan, menggerakkan orang lain ya untuk peduli juga seperti kita dalam memberdayakan, dalam memberi makan kepada para fakir miskin. Nah, di sini ada fungsi muslih, ya, fungsi penggerak, pembuat islah di masyarakat. Jadi bukan hanya berdiam diri dan memberi makan para fakir miskin, tapi membuat gerakan-gerakan, mendorong orang untuk menggerakkan. Nah, di sini nanti kaitannya dengan bagaimana kita menggerakkan ormas-ormas Islam ya yang begitu banyak, atau ormas-ormas yang bersifat umum, atau lembaga-lembaga sosial, atau lembaga-lembaga pendidikan yang begitu banyak, ada ribuan jumlahnya di Indonesia ini, masing-masing membuat program-program makan bergizi gratis dengan koordinasi ya dengan para koordinator di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten atau di tingkat desa. Jadi sehingga tidak tumpang tindih ya sasaran pemberian makan bergizi gratis. Nah, demikian salah satu peran yang bisa dimainkan oleh ormas-ormas Islam. Nah, karena itu para ulama, para ustadz, kemudian para tokoh-tokoh di pesantren, tokoh-tokoh di kampus, tokoh-tokoh masyarakat perlu ikut secara aktif untuk membentuk ya kepengurusan ya atau program-program ini di lembaganya masing-masing, seperti NU, Muhammadiyah misalnya, kemudian Persis, Matlul Anwar, Hizbul Waton, dan begitu banyak organisasi-organisasi Islam ataupun asosiasi-asosiasi lainnya ya, asosiasi-asosiasi Islam atau asosiasi-asosiasi yang bersifat sosial. Nah, ini bisa sangat signifikan membantu pemerintah, dan ini seharusnya terlepas dari dorongan dan dari campur tangan pemerintah. Nah, sehingga nanti ini benar-benar muncul dari nilai jihad ataupun dari semangat, dari dorongan ajaran agama yang melekat dalam setiap diri kaum muslimin. Karena di dalam Islam, ajaran tentang pemberian makan bergizi gratis ini sudah tidak asing lagi. Ya, selain dua hal tadi, bagian daripada maqasid syariah, kemudian dia pendusta agama kalau tak peduli kepada gerakan pemberian makan kepada orang-orang miskin. Juga banyak kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, ya, ajaran-ajaran fikih misalnya, pelanggaran kepada aturan puasa bagi suami istri yang melakukan hubungan di siang hari itu harus memberi makan 60 fakir miskin. Ya, jadi ini memang betul-betul prioritas. Begitu juga kifarat sumpah,
kalau dilanggar itu ada kifaratnya juga 10 orang fakir miskin, kafarat zihar. Kemudian satu hal lagi adalah fidyah puasa bagi orang yang sakit dan musafir yang belum punya waktu atau tidak mampu untuk menggantinya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yuthiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi membayar fidyah kepada fakir miskin. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, apabila kita lihat lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa istilah-istilah kemiskinan yang diutamakan adalah makanannya tentunya, ya, sebagai kebutuhan dasar. Menurut Profesor Dr. Sir Muhammad Iqbal, ulama dari India, dari Pakistan, bahwa terdapat 600 ayat ya di dalam Al-Quran yang menyebut tentang pemberdayaan kemiskinan, ya. Tidak saja menyebut miskin, fuqara, yatama, orang-orang mustad'afin, ya, tetapi juga adalah dengan istilah zakat, infak, sedekah, ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini adalah ajaran ini memang sudah prioritas, ya, dalam Islam. Kemudian apabila kita lihat lagi dalam Al-Quran kata ta'amu miskin, ya, ta'am, memberi makan kepada orang miskin, itu banyak sekali diulang. Kalau kita hitung kata ta'am saja 47 kali disebut dalam Al-Quran. Kalau kata miskin tadi 600 kali. Nah, ta'amu miskin ini menjadi isu penting, ya, di dalam gerakan sosial Islam dan menjadi bagian dari keimanan seorang muslim. Nah, karena itu banyak tadi, ya, kafarat-kafarat pelanggaran, ya, denda-denda itu dalam bentuk pemberian makan kepada fakir miskin, ya, termasuk perintah kurban yang sunat muakkad. Ini sebenarnya adalah pemberian realisasi atau untuk mewujudkan pemberian makan gizi gratis melalui protein daging. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harapkan, ya, kepada para ustaz, ulama, pemimpin-pemimpin orma Islam, lembaga-lembaga sosial Islam, lembaga nirlaba, kampus dan lembaga-lembaga sosial lainnya, ya, untuk ikut berperan serta mewujudkan kesuksesan makan gizi gratis supaya APBN kita tidak salah sasaran dan supaya tidak terjadi pemborosan dan supaya lahir generasi-generasi emas yang berkualitas, yang unggul, ya, menuju Indonesia maju dan Indonesia emas pada tahun 2045. Jadi tugas dan peran tokoh agama, tokoh pemuda, ya, ini sangat besar untuk melakukan gerakan ini, mengimplementasikan sabda Nabi Muhammad, tu'khadhu min aghniyaihim, kita ambil untuk mewujudkan perintah Allah tadi, kita ambil dana dari orang-orang mampu, kita mobilisasi, kita gerakkan, wa turaddu ila fuqaraihim, dan kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, utamanya dari makan bergizi gratis. Dan harus kita catat bahwa program ini adalah bersifat ikhlas dan sukarela, yang tumbuh dari umat sendiri, tumbuh dari bawah. Program makan gizi gratis yang ada sekarang ini tumbuh dari atas, digerakkan dari atas, dan karena itu perlu kita sambut dengan gerakan dari bawah, ya, sebagaimana sebagai implementasi ajaran utama Islam, yaitu peduli kepada para fakir miskin. Nah, tentunya ini bisa koordinasi dengan pemerintah, dan pemerintah tidak perlu meneriakkan, menghimbau, mengharapkan, ya, kepada masyarakat untuk ambil bagian, ya, dalam masalah ini, tetapi masyarakatlah, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama, ustadz, pimpinan lembaga perguruan tinggi lah yang terdepan dibanding seorang presiden dalam meneriakkan, dalam mengajarkan, dalam mendorong masyarakat untuk peduli kepada fakir miskin. Dan kalau masalah sholat puasa itu untuk pribadi, tetapi dalam banyak hadis dijelaskan supaya kita ini lebih berperan kepada pemberdayaan masyarakat. Begitu banyak ayat-ayat tentang tahajud, ayat sholat malam, tapi semuanya itu diiringkan dengan kepedulian kita kepada fakir miskin. Nah, Bapak Ibu sekalian,
terkait dengan peran negara untuk pemberdayaan program fakir miskin, ya, khususnya pemberian makan bergizi gratis. Memang belum pernah ada program negara atau pemimpin Islam memberikan makanan secara sapu bersih kepada seluruh rakyatnya. Sapu bersih, ya, tanpa membedakan mana yang kaya, mana yang separuh kaya, mana yang sedang, mana yang miskin, mana yang duafa. Itu tidak pernah, ya. Nah, tetapi yang dilakukan adalah prioritas dan mempedulikan fakir miskin. Kemudian yang utama lagi adalah bahwa Nabi Muhammad mendorong lewat banyak hadisnya untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan sikap saling tolong-menolong di tengah masyarakat. Dalam Al-Quran juga cukup banyak, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Innallaha fil 'auni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Nah, begitulah cara-cara Nabi yang jitu, adil dan produktif, dan jauh daripada pemborosan anggaran yang bisa salah sasaran, yaitu kepada sebagiannya adalah orang-orang kaya. Nah, jadi banyak hadis-hadis Nabi, itu diantaranya adalah laisal mu'minu billadzi yashba' wa jaruhu ja'un ila jambi. Artinya, tidaklah beriman orang-orang yang dia kenyang tetapi tetangganya itu lapar, ya, tetangganya kelaparan. Jadi ini peduli kepada para tetangga, ya, bukan hanya 1-2 rumah, tentunya adalah bisa 40 ke kanan dan ke kiri, nah, ke utara dan ke selatan. Nah, jadi ini dorongan-dorongan dari ajaran-ajaran sunnah ini sangat perlu kita implementasikan. Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, para ustadz, para tokoh agama, para tokoh ormas, ya, atau tokoh-tokoh organisasi apapun yang muslim, mari kita mendorong dalam bentuk grup-grup program di masyarakat, ya, untuk membuat program makan gizi gratis. Dan kami sudah menyiapkan proposalnya, ya, apabila ini diperlukan, ya, termasuk dari asosiasi-asosiasi dan lembaga-lembaga profesi, ya, seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Nah, terkait dengan peran lembaga amil zakat, ya, baik yang nasional ataupun yang sudah bersertifikat atau yang belum, atau program BAS di daerah. Nah, ini juga tidak salah, ya, secara mandiri dan swadaya tanpa ada dorongan dari pemerintah. Jadi pemerintah tidak perlu mendorong-dorong BAS dan LAS, ya, untuk membuat program makan gizi gratis. Itu memang sudah automatically, yaitu sudah memang otomatis. Nanti kalau ada campur tangan pemerintah, ini banyaklah, ya, anggapan-anggapan dan respon-respon yang tidak pas, ya, kepada pemerintah. Nah, karena itulah makanya ini kita biarkan saja masyarakat ini bangkit, dan harus lahir para penggerak-penggerak, para muslih-muslih, para mujahid-mujahid di tengah masyarakat Indonesia untuk menggerakkan program makan gizi gratis sebagai salah satu program utama, ya, untuk Indonesia emas di masa yang akan datang. Nah, apabila gerakan-gerakan makan gizi gratis ini secara swadaya dari lembaga masyarakat, dari ormas, ya, atau dari kampus, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga nirlaba, semuanya harus dikoordinasikan, ya, dengan pemerintah yang sudah ditunjuk, ya, pelaku-pelakunya atau pelaksananya di daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Nah, dengan demikian nanti akan bisa diukur seberapa besar peranan masyarakat Indonesia, ya, khususnya ini yang mayoritas beragama Muslim, yang ajaran agamanya sangat memprioritaskan implementasi pemberian makan bergizi ini, ya, untuk kesalehan sosialnya selain kesalehan individunya dalam bentuk ibadah
puasa dan haji. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian pandangan kami ya terkait dengan makan gizi gratis, walaupun di sana sini masih banyak isu-isu ataupun problem-problem dan unsur-unsur yang harus terus kita perbaiki dan kita tingkatkan, seperti masalah distribusi dan penyaluran, misalnya tentang teknik-teknis lainnya ya, pembayaran dan bagaimana penunjukan catering, infrastruktur, siapa yang menyalurkan ini ya, dan ini bagaimana pengawasannya, sumber dananya, dan masalah-masalah lainnya. Nah, semoga pandangan kami ini bisa menjadi menjadi perhatian untuk kita bincangkan sesama penggerak masyarakat, khususnya gerakan ekonomi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.